Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-awliya bitazil izzati wa safa wa jallalahum bi anwari qudsihi wal baha. Ta'ala Allahu dzul jalali wal ala. Thumma assalatu wassalamu ala afdalil anbiya wa asyrafil asfiya sayyidina Muhammadin wa alihi ni'mal awsiya wa ashabi al-haizin bitasydid din wal i'la salatan wa salaman daimain ila yaumi yunsharu fihi al-liwa' amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar, mata Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih, amin ya rabbal alamin. Dan semua jamaah yang hadir di malam yang mulia ini, seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Qala muallif rahimahumullah, qissatu sayyidina Safina ma'al asad. Ruwiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala safinata maulahu fi amrin fanazala fi safinatin fankasarat fakharaja ilal barri fakharaja ilal barri faja'ahu asadun faqala ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i kitabuhu wa ana ta'ihun faja'ala al-asadu yamshi ma'ahu hatta dallahu ala at-tariq falamma awqafahu 'alayha ja'alahu yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu thumma raja'a anhu. Dikisahkan ada salah satu sahabat bernama Safina. Safina ini adalah budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Safina ini julukan yang Nabi berikan, artinya kapal, Safina. Nama asli beliau ini jadi perdebatan di kalangan para ulama, sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah menyatakan ada sekitar 21 pendapat tentang nama aslinya Safina. Jadi ada 21 pendapat mengenai nama aslinya Safina. Al-Waqidi, seorang ulama ahli sejarah, menyebutkan nama aslinya adalah Mehran. Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, menyebutkan nama aslinya di dalam hadis adalah Qais. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai nama asli daripada Sayyiduna Safina. Di dalam kitab Al-Mustadrak
diceritakan asal muasal dari julukan Safina. Beliau sendiri yang ceritakan, pernah di dalam satu perjalanan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Para sahabat membawa benda-benda atau barang-barang yang sangat banyak, sehingga mereka di antaranya tidak mampu membawanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qais dalam hadis tersebut untuk membentangkan kain ridanya. Ini namanya kain rida. Dibentangkan, kemudian seluruh barang-barang yang dibawa oleh sahabat diletakkan di atas rida tersebut, di atas kain tersebut. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Setelah itu Nabi katakan di hadapan perjalanan mereka itu, di hadapannya ada semacam sungai. Untuk melewati itu harus menyeberangi sungai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qais, ihmil ma anta illa safina. Wahai Qais, bawalah barang-barang ini, engkau akan menjadi kapal. Maka dipikullah seluruh barang-barang bawaan sahabat oleh Qais, kemudian menyeberangi sungai tersebut layaknya seperti kapal. Yang luar biasa, beban yang dibawa oleh Qais atau barang-barang yang diangkut oleh Qais itu sangat berat karena dimiliki oleh beberapa sahabat. Tapi Qais merasa membawa beban yang sangat ringan, sehingga beliau mengatakan seandainya 6 ekor unta memikul beban barang-barang yang mereka bawa, kalau diberikan kepada saya mampu mengangkatnya. Karena berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa dan Nabi menyatakan, engkau adalah kapal, bawalah barang-barang ini. Maka barang-barang tersebut menjadi ringan. Hingga dikatakan oleh Qais, seandainya 6 ekor unta membawa muatan penuh dengan muatan di punggungnya unta tersebut, semuanya saya pikul, saya mampu mengangkatnya. Karena beliau merasakan begitu ringan barang-barang yang beliau pikul, karena sebab keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu nama beliau lebih terkenal dengan nama Safina, yang artinya kapal. Ini sekedar sejarah dari nama sahabat yang bernama Sayyiduna Safina. Diriwayatkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Ini ulama Al-Qarni Tsani, ulama abad kedua Hijriah. Beliau ceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala safinata maulahu fi amrin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Safinah maulahu. Ada perbedaan antara abd dan maulah. Kalau abd masih berstatus sebagai budak, hamba sahaya. Kalau maula dalam konteks ini artinya mantan budak yang sudah dimerdekakan, disebut dengan maula. Nabi mengutus Safina, maulanya Nabi Muhammad, di dalam satu urusan, fi amrin. Fanazala fi safinatin, maka beliau naik di sebuah kapal
di tengah lautan, fankasarat, kapal itu hancur. Fa kharaja ilal barri, lantas beliau menuju kepada satu daratan. Mungkin dengan berenang di tengah lautan, itu kapal sudah hancur, beliau berenang sampai di satu daratan. Ila al-bar, bar artinya daratan. Kalau marga al-bar itu banyak panjang. Al-bar artinya orang yang berbakti kepada orang tua. Karena marga al-bar itu pertama kali dinisbatkan kepada seorang Habib yang sangat bakti kepada ibunya, sehingga diberikan gelar al-bar. Tapi kalau banyak dipendekkan, al-bar artinya daratan. Jadi kalau sebut marga al-bar banyak harus panjang. Al-bar gitu. Jangan al-bar. Kalau al-bar jadinya daratan. Sama seperti nama munsyid kita Pak Jamal, Ustadz Jamal. Kalau kita bacanya panjang, Pak Jamal, nah, itu artinya keindahan. Tapi kalau dibaca pendek huruf mimnya, Jamal, artinya unta. Nah, jadi harus panggil Pak Jamal, mimnya panjang, Pak Jamal. Nah, jangan panggil Jamal. Fakharaja ilal albar, maka beliau berenang menuju kepada satu daratan. Ketika sudah sampai di satu daratan, faja'ahu asadun, maka datang seekor singa. Asad dalam bahasa Arab. Singa ini namanya di dalam bahasa Arab hampir 400 sampai 300 kosakata yang artinya singa. Faja'ahu asadun faqala ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i kitabuhu wa ana taihun. Maka Safinah ini dia mengatakan satu pernyataan di hadapan singa. Kalau kita mungkin lari waktu itu, ya. Kalau mereka sudah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang rasa takutnya hanya kepada Allah. Apalagi Safinah ini sering berada di rumah Rasul, karena sebagai pelayan Nabi. Beliau merespon adanya singa bukan dengan lari, bukan dengan sembunyi, tapi beliau berkata kepada singa, ana maula Rasulillah. Wahai singa, saya adalah budaknya Rasulullah. Wa ma'i kitabuh, saya sedang membawa kitabnya Nabi Muhammad. Wa ana ta'ih, dan saya dalam keadaan kesasar, nyasar, ta'ihun. Apa yang dilakukan oleh singa? Faja'alal asadu yamshi ma'ahu. Ternyata singa itu dia berjalan bersama Safinah, seakan-akan sedang menunjukkan jalan. Jadi di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh ada satu kitab sejarah yang sangat baik, sangat bagus penulisannya, sangat lengkap juga tentang riwayat-riwayat sejarah, berjudul Al-Kamil fi Tarikh, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athir. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, ketika kapal itu pecah, sebagian dari mereka itu selamat hingga berenang di satu tempat tapi terpisah. Yang lainnya berkelompok terpisahnya. Namun Sayyiduna Safinah beliau terpisah dalam keadaan sendiri, tapi di daratan yang sama. Makanya beliau katakan, saya nyasar ini. Kelompok yang ikut bersama saya mereka sudah berada di tempat yang lain.
Singa itu mengantar kepada safinah. Dia berjalan bersama safinah. Hatta dallahu ala tariq, yang luar biasa ini, singa menunjukkan jalan yang menuju kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya. Singa ini punya penciuman yang tajam, sehingga dia bisa mendeteksi keberadaan daripada manusia lainnya, diantar oleh singa. Falamma awqafahu 'alaiha ja'ala yuhamhimu. Ketika sudah sampai di satu tempat, ternyata disitulah safinah melihat keberadaan sahabat-sahabatnya. Jadi singa yang mengantar kepada safinah. Setelah itu singa itu yuhamhimu. Yuhamhimu artinya menggerutu, ya, mengaum. Ka'annahu yuwaddi'uhu, seakan-akan singa tersebut ingin mengucapkan salam perpisahan kepada safinah. Tsumma raja'a anhu, kemudian singa itu kembali masuk ke dalam hutan. Jadi singa kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Allah bukan hanya dicintai oleh malaikat, tapi ketika seseorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah, sudah mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh makhluk akan cinta kepadanya, terkecuali orang-orang yang Allah halangi hatinya untuk mencintai orang tersebut. Innallaha idza ahabbal 'abd, Nabi katakan di dalam hadis, apabila seorang hamba dicintai Allah, atau apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya mencintai si fulan, maka engkau cintailah si fulan. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril mencintai si fulan tersebut. Thumma yunadi fi ahli samai, kemudian malaikat Jibril menyerukan kepada seluruh penghuni langit, yaitu malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus samai, kemudian seluruh malaikat cinta kepada si fulan. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah letakkan rasa cinta kepada seluruh penghuni bumi kepada orang tersebut. Nah, ini contohnya. Singa kenal kepada utusannya Nabi Muhammad, safinah. Kemudian diceritakan dan dinukilkan dalam satu riwayat, man khafallaha khafahu kullu syai'. Ini riwayat juga tertulis di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi. Ini riwayat dari Ibnu Umar, siapa yang takut kepada Allah, niscaya segala sesuatu akan takut kepadanya. Jadi kalau orang benar-benar takut kepada Allah, maka tidak ada lagi rasa takut selain takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafallaha khafahu kullu syai'. Wa qil idza khafa al-'abdu minallahi akhafa Allahu minhu kulla syai'. Wa idza lam yakhaf al-'abdu minallahi akhafahu Allahu min kulli syai'. Apabila seorang hamba ia takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya seluruh makhluk takut kepadanya. Dan apabila dia tidak takut, atau hamba tersebut tidak takut kepada Allah,
maka Allah akan membuat dirinya takut kepada segala sesuatu. Berarti kalau seseorang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut kepada Allah, maka dipastikan tidak ada lagi rasa takut kepada selain Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sifat ulama sejati, ulama yang hakiki, yang mereka hanya takut kepada Allah. Sifatnya para aulia juga demikian. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut para aulia. Yang mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil khawfi kafful jawarihi anil ma'siyati wa taqyiduha bit ta'ati. Yang dimaksud rasa takut kepada Allah, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat, dan dia menundukkan tubuhnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut itu ada bukti. Kita mengatakan takut kepada Allah, buktinya kita taat kepada Allah. Kita takut melakukan kemaksiatan. Lihat Fudail bin Iyad di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam wudu beliau melewatkan cuci tangan dalam wudu. Mencuci tangan sunnah, satu sunnah beliau lewatkan. Selesai beliau solat malam dengan wudu tersebut, tertidur, bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegur, kenapa engkau tinggalkan satu sunnahku wahai Fudail? Satu sunnah ditinggalkan, ditegur sama Nabi. Bangun dari tidur, beliau mengganti, tidak mengerjakan satu sunnah mencuci tangan dalam wudu, beliau mengganti dengan solat kurang lebih berapa? 500 rakaat. Fir riwayah. Nah, itu bentuk rasa takut. Orang-orang yang dekat dengan Allah punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah diceritakan oleh Al-Alim, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Murabbi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, matta'allahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Beliau dalam satu ceramah di Malaysia, beliau pernah menyampaikan satu riwayat, bagaimana riwayat ini menunjukkan rasa takutnya seorang nabi kepada Allah. Dan secara umum semua para nabi punya rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi seorang wanita yang hidup di tempat tinggalnya Nabi Musa, di kampungnya Nabi Musa. Seorang wanita ini datang mengadu kepada Nabi Musa, dan wanita ini ingin bertobat. Ternyata ini wanita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Dia ceritakan kepada Nabi Musa bahwa dia melakukan perzinahan dan hamil di luar nikah. Karena khawatir aib, ketika anak ini lahir dibunuh. Saya datang kepadamu wahai Nabi Musa, saya ingin meminta bimbingan agar saya bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa sohah, berteriak, ukhruji min hadhil ard, keluar kamu dari kampung kami. Saya khawatir nanti Allah timpakan azab kepada kami karena sebab engkau. Keluar kamu. Diusir sama Nabi Musa karena takut. Ini kalau azab diturunkan di tempat yang di situ karena maksiat, diantaranya perzinahan, itu mengundang zalazil,
gempa bumi itu disebabkan karena banyaknya perzinahan dalam satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah. Nabi Musa takut, keluar kamu dari tempat ini. Nanti kalau azab turun tidak mengenal yang baik, yang tidak baik, yang taat, yang maksiat, semua yang ada di situ kena azab. Nanti dibangkitkan kalau semuanya meninggal dunia, kata Nabi, yub'atsuna biniyatihim. Nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan amal dan niat mereka. Oh, ini yang kena azab meninggal, ternyata dia baik, bangkit sesuai dengan niat, Allah tahu. Oh, ini memang jahat. Maka diusir ini wanita. Karena tadi Nabi Musa punya sifat apa? Al-khauf. Padahal seorang nabi, takut kena azab juga. Diusir. Wanita ini pun terusir. Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan satu wasiat kepada saya yang saya harus sampaikan kepadamu, bahwa Allah Ta'ala marah kepadamu karena engkau sudah memutuskan rahmat Allah. Itu wanita mau bertobat, dia ingin bertobat, kenapa engkau menghalangi tobatnya? Wahai Musa, kata Allah lewat perantara malaikat Jibril, apakah engkau tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dan mereka ada di tengah-tengah kalian, kata Allah. Kata Nabi Musa, apakah ada lagi dosa yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Sudah berzina, dosa. Yang kedua membunuh. Ini luar biasa. Tapi Allah mengatakan ada dosa yang lebih besar daripada itu. Dan orang-orang itu ada di tengah-tengah kalian. Kata Nabi Musa, dosa apa lagi yang lebih besar dari dosa tersebut yang dilakukan oleh wanita itu? Maka Allah Ta'ala berfirman lewat perantara malaikat Jibril, yaitu dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tarikus sholah. Nah, itu diriwayatkan oleh Al-Habib Zain bin Ismail. Jadi rasa takut kita kepada Allah itu makin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anil Al-Muzani, dikisahkan dari Al-Muzani. Al-Muzani salah satu murid Al-Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Muzani. Di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, nama aslinya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amrin bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Nama asli beliau adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amrin bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Beliau kelahiran di negara Mesir tahun 175 Hijriah. Wafat pada tahun 263 Hijriah atau 264 Hijriah. Dikebumikan di kota Kairo yang ada di Mesir. Al-Imam Al-Muzani. Dan beliau yang menulis kitab Mukhtasar Imam Syafi'i. Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya meringkas kitab ini dari ilmunya Al-Imam Syafi'i. Belajar langsung kepada Imam Syafi'i. Bernama Imam Al-Muzani. Kitab Mukhtasarnya itu disyarahkan dan dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, Qadil Qudat, yang wafat pada tahun 450 Hijriah, berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Ada 19 jilid membahas tentang penjelasan dan uraian dari kitab Mukhtasarnya
Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada kitab fikih mazhab Syafi'i yang lebih manfaat ilmunya, lebih baik hasilnya, dan lebih tersebar keberkahannya seperti kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Di dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, ditulis oleh Al-Imam Al-Mizi, di antara murid-murid Al-Imam Al-Muzani adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, keponakan beliau. Ini adalah ulama besar dari mazhab Hanafi dan ulama besar di dalam ilmu teologi, ilmu akidah, ilmu tauhid. Kitab yang populer berjudul Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Itu adalah tulisan daripada Abu Ja'far At-Tahawi yang tidak lain adalah muridnya Imam Al-Muzani dan juga sebagai keponakan. Di antara murid beliau juga bernama Al-Imam As-Saji. Di antara murid beliau juga bernama Al-Imam Syekh Utsman Al-Anmati. Di antara murid beliau juga bernama Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang menyusun kitab Sahih Ibni Khuzaimah. Al-Imam Al-Muzani meriwayatkan annahu qala qasadtu salama ala abil khair An-Naisaburi. Saya pernah mengucapkan salam kepada seorang syekh bernama Abil Khair An-Naisaburi. Abi Khair An-Naisaburi nama aslinya adalah Jami' ibn Abdurrahman bin Ibrahim bin Abi Nasr, seorang sufi di kota Naisabur, satu kota dengan Imam Muslim. Imam Muslim juga asal dari kota Naisabur yang ada di Iran di zaman tersebut. Kana salihan mastura. Abil Khair An-Naisabur ini seorang laki-laki yang sangat soleh, mastura, menutup diri, tidak senang kepada popularitas, terkenal tidak suka. Namanya Khumul. Dilahirkan pada tahun 100 ya. Pada tahun 172 Hijriah. Al-Muzani mengatakan saya pergi bertemu dengan Abil Khair An-Naisaburi dan saya ucapkan salam kepada beliau. Falamma sallainal maghribah. Ada satu kitab berjudul Tabaqatul Auliya ditulis oleh Ibnu Mulaqqin, salah satu guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Tabaqatul Auliya menyatakan cerita ini ada juga yang persis sama dengan seorang sufi namanya Al-Aqta. Julukannya Al-Aqta. Al-Aqta itu yang terputus kedua tangan dan kedua kakinya. Jadi ini sufi tapi mohon maaf cacat. Fir riwayah dua tangannya putus, dua kakinya juga putus. Punya musolla, punya tempat sholat. Para sufi yang pertama kali mempopulerkan kata ribat. Ribat itu adalah rumahnya seorang sufi yang dimana orang-orang datang belajar kepada beliau. Karena begitu banyak orang yang datang belajar ke rumah seorang sufi tersebut, dan di antara mereka banyak yang berada dari luar daerah, luar negara, dibuatlah kamar-kamar untuk mereka menginap di dalamnya, disebut dengan ribat. Nah, orang yang menjaga masjid juga dari kata ribat. Marbot itu dari kata ribat. Robata yarbutu, marbut. Robata yarbutu ribton, fahuwa robitun wa dzaka marbut. Marbot bahasa Arab. Dia terikat dengan masjid, sehingga dinamakan dengan marbut. Nah, ini Al-Muzani
bertemu dengan Abil Khair Naisabur, kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kharajtu, kata Al-Imam Al-Muzani, kharajtu li atatahhara. Setelah selesai sholat maghrib, saya pergi untuk wudu, untuk bersuci. Mungkin tempat wudunya ya di luar masjid atau di luar musola. Ia pergi ke tempat wudu tersebut. Di saat berwudu, ini tempatnya di Ghabah, tempat ribatnya beliau ini di tengah hutan. Ketika sedang berwudu, tiba-tiba datang singa. Al-Asad datang. Fa'udtu ilaihi fa akhbartuhu. Kata Imam Al-Muzani, maka saya lari kabur. Al-Imam Al-Muzani, singa. Kalau Safina tadi berbicara kepada singa, ya kita juga pasti lari ya, jangan sok-sok lah. Kata Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitabnya Az-Ziraf wal Mutamajinin, ada anaknya lagi sholat, tiba-tiba ada ular di hadapannya. Ular, dia tidak lari, ular kobra, kan berbisa. Sholat. Ayahnya lihat, selesai sholat, dia belum lari juga, sudah tasyahud, itu ular masih ada. Abahnya datang, dipukul kepalanya anaknya. Ini bukan berani, ini namanya bodoh. Itu ada ular di hadapan itu. Nabi suruh apa? Uqtulul aswadain fi sholat. Kalau ada yang membahayakan berupa ular berbisa, boleh dibunuh itu ular. Bukan tawakal tanpa ikhtiar, bukannya berani tapi bodoh. Tapi kalau magom aulia gak apa-apa, kayak tadi Safinah dia berbicara. Kalau murid-muridnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Tariqah Ar-Rifaiyah, itu murid-muridnya kalau pergi ke majlis beliau, mereka menunggangi bukan kuda, bukan unta, tapi kendaraan yang mereka naik singa. Karena murid-murid beliau aulia semua. Nah kalau magam seperti ini gak apa-apa, pangkatnya seperti ini tidak masalah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani diceritakan dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, ensiklopedia keramat para wali, yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Kalau di Mesir itu ada sungai Nil, ada di satu tempat di sungai Nil itu buaya begitu banyak di situ. Beliau kalau mau melintas bukan naik kapal, beliau melintas duduk di atas punggung buaya, buaya antar, disaksikan oleh seluruh masyarakat. Dari kecil itu keramatnya sudah muncul. Tapi jangan dicoba sok-sok jadi wali, naik di buaya, balik tinggal nama. Ada keramat juga dari As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki, ada seorang anak ditelan buaya. Maka ibunya datang kepada As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. Beliau ini terkenal Al-Aqtab Al-Arba' di dalam terminologi para sufi, para aulia, terkenal dengan 4 wali kutub. 4 wali kutub. Al-Aqtab Al-Arba'. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada As-Sayyidi Ahmad Ar-Rifai yang kedua. Yang ketiga adalah As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. Yang keempat As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Semuanya daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Hasan, dari Sayyidina Hasan. As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki, ibu ini datang minta tolong, wahai imam, anak saya ditelan ditelan buaya. Anak saya ditelan buaya. Beliau datang ke pinggiran sungai, teriak, ya timsah, wahai buaya, keluarkan anak tersebut.
buaya muncul. Dimuntahkan itu anak masih hidup. As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. Beliau punya keramat lainnya, yatakallamu bi jami'il lugat, bil lugatit tuyur was-siba' wal wuhush. Punya keramat yang unik. Bisa berbicara semua bahasa. Ada yang datang pakai bahasa itu, beliau bisa. Datang bahasa ini sampai bahasa burung bisa, bahasa hewan buas bisa, hewan jinak bisa, hewan liar semua bisa. Gampang dan mudah bagi Allah kalau kita berbicara keramat. Jadi Nabi punya istilah jawami'ul kalim, itu sebagian ulama mengartikan bahwa Nabi bisa semua bahasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntah keluar. Nah, ini Al-Imam Al-Muzani cenderung kepada ilmu zahir, ilmu fikih, belum terlalu mendalam dengan ilmu batin, ilmu tasawuf. Beliau orang alim, orang soleh. Para fuqaha itu cenderung kepada yang sifatnya realita, karena yang mereka sibukkan masalah zahir. Fikih itu hanya bahas zahir, tidak urusan hati, tidak. Fikih gak bahas urusan hati. Palingan masalah niat saja. Tapi masalah pembersihan hati, hati harus dihilangkan dari segala kotoran, dihiasi dengan akhlak yang baik, itu dalam topik kajian ilmu tasawuf. Tasawuf akhlaki, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi seperti al-hulul wal ittihad, ruh saya menyatu dengan Allah dan seterusnya. Nah, tasawuf seperti ini dilarang oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad wa ghairuhu. Karena ilmu ini terlarangnya bukan karena ilmunya salah, tidak, ilmunya benar. Tapi yang belajar itu dipilih orang-orang yang pernah mengalami pengalaman spiritual, atau dalam pemahaman yang mudah, ilmunya para aulia. Kalau mereka para aulia, para wali yang sudah mendapatkan magom tertentu, mereka bisa masuk ke dalam ilmu tersebut. Tapi kalau bukan aulia, maka tidak akan bisa mengerti dan memahami. Dua kemungkinan, keluar jadi gila, atau yang kedua dia keluar jadi sesat. Kalau dia belajar ilmu tasawuf yang dilarang ini. Itu yang melarang bukan saya, tapi Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan ulama-ulama lainnya. Maka Imam Al-Muzani ini lari menuju kepada Abil Khair An-Naisaburi, fa akhbartuhu. Kemudian saya kabarkan kepada Abul Khair An-Naisaburi, ada singa tadi, makanya saya lari ke sini. Fa kharaja wa saha 'alal asad. Abil Khair An-Naisaburi keluar dari tempatnya, kemudian dia berteriak kepada singa tersebut. Dia mengatakan, alam aqul laka la tata'arradu li'adyafi. Wahai singa, bukankah aku katakan kepadamu, jangan pernah mengganggu tamu-tamuku. Jangan pernah ganggu tamu-tamuku. Fatanah anni, maka singa itu pun pergi lari meninggalkan aku. Jadi mereka kenal, para aulia itu, hewan-hewan kenal kepada mereka. Wa tatahartu falamma raja'tu qala li syekh, maka saya melanjutkan berwudu. Selesai saya berwudu, saya bertemu lagi dengan Syekh Abul Khair An-Naisabur. Kemudian beliau mengatakan kepada saya, ini kalimat yang membedakan antara al-fuqaha dan asfiya, para ahli fikih dan para sufi. Kata beliau begini, ishtagaltum bitaqwimi zahir fa khiftum al-asada. Kalau kalian kan sibuk mengurus masalah zahir, makanya kalian takut kepada singa. Washtagalna bitaqwimil batin fa khafana al-asadu. Adapun kami sibuk bukan hanya zahir fikih itu harus, tapi bukan sebatas itu saja. Kami juga sibuk memperbaiki batin kami, hati kami, jiwa kami, maka singa pun takut kepada kami. Jadi kalau kita sudah bisa
mentarbiyah kita punya hati, sudah bersih hati kita, ibadah kita sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh para ulama, maka keramat ini bisa muncul jika Allah pilih orang tertentu. Karena wali itu juga tidak bisa dicapai dengan ilmu, tidak bisa dicapai dengan ibadah. Itu kewajiban, pilihan. Tapi para wali pasti berilmu, para wali pasti ahli ibadah, para wali pasti hatinya bersih, para wali pasti takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mattakhazallah min waliyin jahilin qad lawittakhadhahu la'allamah. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang kekasihnya yang bodoh akan ilmu agamanya. Seandainya Allah mengangkatnya, pasti Allah ajarkan kepadanya ilmu. Idza sa'alta ay aradta an tas'ala syai'an fas'alillah ay yu'tika iyyahu min fadlihi fa innahu al-ghaniyyul malik li jamil asya' la mu'ti wa la mani' siwa. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikut tentang lanjutan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta ay aradta an tas'ala syai'an, di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.